Halo guys, jadi waktu itu kan gue udah pernah bikin video tentang pengalaman gue pasang behel, mulai dari proses, progres, harga, sama hasilnya. Nah, karena banyak banget yang nanya di video itu, jadi gue sekarang pengen tanya jawab sama teman-teman yang udah pada nanya di kolom komentar YouTube gue. Jadi ini dia Q&A part 2. Oke, pertama dari Nur Hidayah Nuri. Katanya, Kak, kalau lagi kondisi pandemi kayak gini, dokter gigi biasanya bisa pasang behel nggak? Tergantung dokter giginya sih, harus nanya dulu sama dokter giginya bisa pemasangan atau enggak. Tapi kebanyakan sih pada bisa, tapi dengan prosedur sama protokol kesehatan yang ketat. Dari Kuryanti Abim, pasang di mana Kak? Jadi gue pasang di Dokter Minarti di daerah Kota Bogor. Kalian tinggal Google aja, search Dokter Gigi Minarti, ntar langsung keluar alamatnya. Kalian bisa hubungi juga, ntar juga ada nomor teleponnya sih pasti di situ. Ada lagi yang nanya dari Faris Abdul Aziz. Mau nanya dong Kak, total gigi yang dicabut 4 itu geraham samping taring ya? Iya benar, geraham di samping taring. Terus total gigi sekarang berapa? Geraham bungsu udah pada tumbuh. Makasih, maaf banyakannya. Jadi gue nggak ngitung juga sih jumlah gigi gue sekarang berapa. Tapi geraham bungsu tuh udah tumbuh sebenarnya di bawah kanan kiri dan belum dicabut sih, karena belum mengganggu banget. Katanya kan gigi bungsu dibikin sakit kepala, ada yang bikin pusing lah apa. Tapi sampai saat ini gigi bungsu gue masih belum ngeganggu, jadi gue belum cabut. Oke, terus next dari Nur Ayla. Kakak, cabut gigi bahaya nggak sih buat kesehatan mata? Buat kesehatan mata itu dokter gigi sih yang paham, jadi bahaya atau enggak kalian harus konsultasi yang pasti sama dokter gigi ya. Nah, ada yang lagi nanya nih dari Hater. Kak, aku waktu pasang behel kok nggak usah di ronsen dan lain-lain. Jadi pertama datang ke dokter langsung dipasang behel gitu. Terus dokternya langsung mutusin gitu gigi mana yang harus dicopot. Kira-kira aman nggak ya? Ini yang agak aneh sih. Dokter gigi atau dokter ortodontis itu pasti harus ronsen dulu sama cetak gigi kalau pas mau pasang behel, apapun kondisi giginya. Jadi agak ragu juga sini beneran dokter gigi atau bukan. Terus ada lagi nanya dari Dinamai. Kak, kalau udah rapi semua terus behelnya dilepas, apakah nantinya nggak rapi lagi? Nah, kalau ini nanti kita setelah lepas behel itu ada yang namanya retainer. Nah, retainer ini fungsinya adalah untuk menjaga posisi gigi supaya nggak berubah, supaya nggak balik lagi ke kondisi semula. Makanya retainer itu dipasang setiap pas mau tidur, karena gigi itu kan katanya geraknya pas tidur, pas malam. Jadi wajib banget pakai buat kalian yang udah lepas behel. Terus ada dari Gen Z 123, tutorial membersihkannya dong Kak. Oke, untuk bersihkan gigi sebenarnya nggak jauh beda sama sikat gigi biasa. Kalau sikat gigi yang behel itu gini, sudutnya agak miring sekitar buat di sela-sela behelnya, atas bawah, yang bawah juga gini. Nah, buat yang behel kalian tuh harus punya ini. Kita nggak ya? Sikat gigi ini fungsinya untuk di sela-sela gini nih. Nah, fungsinya itu jadi untuk sela-sela behel yang enggak ke cover sama sikat gigi yang ini, sikat gigi yang biasa. Dari Baik Raul Hayati, katanya kau udah berapa lama pakai behelnya? Pasang itu Maret 2019, sorry. Pasang Maret 2019 berarti hampir 2 tahun. Dari M. Rizky Ananda, yang bolong bekas dicabut itu ditarik pakai karet power chain nggak? Namanya karet power chain. Iya, untuk yang bolong ditarik sama yang power chain. Cuman nanti itu dokter giginya sih yang paham kapan harus ditarik pakai chain, kapan harus pakai karet yang biasa, yang bulat, yang lagi dari Anime Naruto Official. Kak, boleh tahu habisnya sekitar berapa? Gue udah jelasin sih di video yang pertama berapa gue habisnya. Pokoknya pemasangan 5 juta, ronsen gigi sekitar 150, perawatan sekitar 100 sampai 150 per bulan. Jadi bisa dihitung
Udah habis berapa? Sekitar 2 tahun terakhir ini. Dari Khoyerunisa, katanya, Kak, kalau kawat giginya mulai panjang dan keluar dari pengunciannya, apakah tanda dari gigi udah mulai ada pergerakan? Iya, pasti, karena kawat itu tadinya pas kan posisinya. Tapi kalau misalkan udah ada lebih, itu berarti gigi kita udah mulai ngerapat. Kawat giginya kan udah nusuk-nusuk ke pipi, jadinya sariawan. Tipsnya biar nggak sakit gimana? Apa harus ke dokter lagi dan bilang kawatnya nusuk-nusuk atau ada solusi lain? Nah, nggak mungkin kan kita setiap kawatnya itu panjang kita harus selalu ke dokter. Nah, dokter gigi gua itu menyarankan untuk menggunakan ini. Ini namanya gel untuk melapisi kawat gigi sih. Nah, ini fungsinya adalah saat ada kawat yang tajam atau bracket yang tajam, caranya nih kita ambil dikit, kita bulet-buletin, terus ditaruh di bagian yang tajam, misal di kawat yang belakang apa di sini gitu. Ini ngebantu banget sih. Jadi kalau buat kalian mau pakai behel, kalian wajib banget punyanya, apalagi buat yang baru awal-awal pasang behel, karena belum kebiasaan sama tajamnya gitu. Dari Ratnasari, katanya cabut giginya sebelum pasang behel. Nggak ngeri itu walaupun dibius, karena kalau pasang behel duluan giginya sedikit goyang, jadi lebih memudahkan cabut giginya. Tergantung kondisi gigi sih, tapi kalau gua itu cabut dulu baru behel, karena rahang gua kondisinya nggak punya space, nggak punya lahan kosong lah istilahnya untuk tempat gigi yang gingsul, jadi harus cabut dulu. Ada juga yang behel dulu baru cabut, jadi tergantung kondisi. Terus ada lagi dari, ini banyak sih yang nanya, dari Anissa Widaningsih, katanya, Kak, pasang behel pas berapa tahun? Katanya usia ngaruh ya. Berarti gue pasang sekitar 24 tahun apa 23 ya, 23 deh, 23. Nggak tahu juga sih usia itu ngaruh apa enggak pasang behel, karena gue bukan ahlinya lah, gue bukan dokter gigi, cuman pemakai behel aja. Ada lagi dari Kanaat, pasang behel tanpa cabut gigi bisa nggak? Tergantung, makanya fungsinya kalian konsultasi ke dokter gigi itu buat cari tahu berapa gigi sih berapa gigi sih yang bakal dicabut, atau bahkan bisa jadi nggak dicabut sama sekali. Dari Yohana Dwi Rinjani, kalau ada gigi yang maju harus dimundurin paksa kah? Kalau dimundurin paksa apakah sakit? Sakit pasti, karena istilahnya kita memindahkan posisi gigi yang bukan tempatnya gitu. Pasti sakit, tapi awal-awalnya aja, paling kayak 2 hari atau 3 hari pertama. Ada lagi dari Dewi Lestari, katanya, Kak, pas giginya udah dicabut ada efek sampingnya nggak? Soalnya banyak yang bilang penglihatan jadi minus gitu. Makanya fungsinya konsultasi sama dokter gigi itu mereka bakal tahu ini bakal ngefek sama mata apa enggak. Tapi kalau gua so far nggak ada masalah apa-apa sama mata. FYI, gua tuh cabut 4 gigi ya, atas bawah, kiri kanan 4. Ada lagi dari Inka Agustia Pratiwi, kalau bracket lepas bayar berapa? Sekitar 100 sampai 300 ribu, tergantung yang lepas yang mana. Kalau yang ini itu 100 ribu, tapi kalau yang belakang nih itu beda bentuknya, itu 300 ribu. Dari Media Dakwah, kontrolnya setiap berapa minggu? 3 minggu sekali atau sebulan sekali? Dari Gupfi, kalau cabut gigi pakai BPJS bisa nggak? Emang benar dulu ya gigi berantakan banget gitu, berapa bulan atau berapa tahun udah rapi? Setahu gue kalau misalkan cabut gigi untuk behel pakai BPJS tuh nggak bisa ya, nggak bisa, kecuali cabut giginya emang karena bolong atau apa gitu. Iya benar, gigi gue berantakan banget. Kalian bisa lihat videonya, video sebelumnya. Video ini gue ngasih foto before gue pasang behel. Nih, dari Dewi Tia Hana, Kak, awal pemasangan gigi pakai warna apa karetnya? Karena waktu itu gue bingung mau milih warna apa, jadi gue pilih warna biru. Nggak tahu itu yang paling deket aja, tapi akhirnya gue jadi sering pakai warna biru sih, karena ngerasa kayak udah nyaman, kayak udah cocok sama warna kulit gue sama warna gigi gue. Tapi itu balik lagi sama kalian ya, karena cocok-cocokan sih, karena warna kulit sama warna gigi kan beda-beda. Oke, itu dulu Q&A part 2 nya. Buat yang masih bingung atau masih ragu mau pasang tapi masih banyak pertanyaan, boleh nanya di kolom komen gue yang ini atau yang satu lagi. Terima kasih udah nonton, dah.